A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, pada hari ini kita berada di 17 hari bulan Muharram. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita pasang niat untuk belajar perkara agama di siang hari ini menghadap sore. Semoga apa yang kita lakukan ini kelak di hari kiamat menjadi hujjah, menjadi dalil bahwasanya kita adalah orang yang menyibukkan diri untuk memahami agama Allah Ta'ala dan Allah ridha memberikan kita surga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-majlisut tasi'u, kajian yang ke-9 dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hubawi, fi fadilatit tauhidi, tentang fadilah keutamaan kajian tauhid, mengesahkan Allah. Suratu Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa ma khatalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Dia. Bayyana wahdaniyatahu, Allah menjelaskan tentang keesaannya. Binasbid dalaili, dengan mengangkat dalil-dalil ad-dallati, yang dalil itu alaiha, atasnya. Wa inzalul ayati an-natiqati biha, dan Allah juga menjelaskan akan turun ayat yang berbicara tentang itu. Wal malaikatu bil ikrari, dan para malaikat ikrar, mengakui seluruh malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang yang punya ilmu, bil iman, tidak cukup ada ilmu, ada iman juga, biha, dengannya. Wal ihtijaj, dan dalil alaiha, atasnya.
Syabbaha menyerupai zalika demikian fil bayani wal kasbi bi syahadati syahid. Menyerupai demikian itu tentang penerangan dan membuka, menyingkap dengan pengakuan orang yang bersaksi. Qaiman bil qisti, berdiri dengan adil. Muqiman lil adli, tegak dia, menegakkan, meninggikan keadilan. Fi qismihi, pada bahagiannya. Wa hukmihi, dan hukumnya. Wa intisabihi, dan pada penegakannya. Alal hali minallah, atas kondisi hal dari Allah. Wa innama jaza, dan sesungguhnya atau hanya jaza balasan ifradahu akan seseorang itu, seseorang akannya biha dengannya. Walam yajzi, dan tidak, walam yujza, dan tidak dibalas. Jaa Zaidun, telah datang Zaid, wa Amrun, dan Amr, rakiban, secara berkendaraan, li adamil lubsi, karena ketiadaan iltibas, karena ketiadaan kesamaran, ke qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Wa wahabna lahu, dan kami berikan lahu baginya Ishaq wa Yaqub nafilah. Ishaq dan Yaqub nafilah. Jadi begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan orang yang betul-betul bisa mentauhidkan Allah Ta'ala setelah Allah memberikan pengakuan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, hanya para malaikat dan orang yang punya ilmu. Kalau tak punya ilmu, pasti tauhid tak betul. Maka itulah kewajiban menuntut ilmu, karena anda memperbaiki tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Ta'ala. Akibat itu, maka menuntut ilmu itu hukum wajib. Dan memuliakan orang yang punya ilmu itu, karena anda mendapatkan ilmunya itu sangat dianjurkan. Makanya di dalam kitab Durratun Nasihin ini ada 4 macam hal yang dikutip oleh Wahbah bin Mutanabbih, ya. Wahbah, kalau tak silap saya Wahbah atau Wahab bin Mutanabbih. Jadi ada 4 macam. Kita itu kalau ada orang dia membaca kitab Allah Ta'ala dan dia ragu Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa dia, itu termasuk mengolok-ngolok ayat Allah. Jadi Allah Ta'ala walaupun dosa kau sebesar gunung, walaupun seluas lautan, tetap saja Allah Ta'ala akan mengampuni. Yang kedua pula ada dikata, kalau tak salah ingat saya, siapa yang memuliakan orang kaya karena kaya dia, maksudnya dia menghinakan, ditawaduk, rendah hati sama orang kaya itu karena kaya dia, 2/3 agamanya udah hilang. Sebab dia mencari dunia tadi. Jadi ini cerita bab agama. Jadi manusia itu dititipkan Allah Ta'ala kekayaan, bukan sejati manusia itu yang punya. Allah titip sama dia. Jadi yang harusnya kita rendah hati itu kepada apa yang kayaknya dalam kedekatan kepada Allah. Rajin dia salat, rajin dia mengaji, rajin dia sedekah. Bukan versi kaya ni tadi. Jadi kalau ada orang alim, orang soleh, muliakan itu. Jadi berketepatan tadi dapatlah berita di Facebook, Ustaz Dadang dikirimnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal ayah kami Ustaz Haji Muhammad Ridwan Amsal. Amsal tu kalau tidak salah ingat saya dulu waktu almarhum tu mengajar kami, katanya Amsal tu singkatan Abdul Muthalib Salbiah. Jadi Amsal tu nama ayah sama maah. Abdul Muthalib ayah Salbiah maah. Jadi
ba'da juhur tadilah di Kubuan. Ba'da juhur tadi di Kubuan. Saya tadi sempat ke sana. Namanya saya tuh 3 tahun lah lama belajar di Simpang Sianam tu dulu. Belajar kitab juga sama almarhum. Dia jugalah yang menjelaskan manistakhafa ustazahu, siapa yang menyepelekan guru, Allah cuba dia sebelum meninggal 3 macam katanya. Dokot rizquhu. Dokot rizquhu. Joki sempit. Joki sempit. Oleh itu lagi termasuk kalau meninggal susah meninggal lah. Bisa karena makom guru tu mirip dengan makom seperti orang tua. Orang tua menzahirkan kita melahirkan dunia ni bisa bertangan, bisa berkaki, ada nampak, bermata, dibolo kita. Tapi guru tu menzahirkan ilmu kita dari tak tahu jadi tahu. Maka kalau satu huruf pun kita tu nanti di hari kiamat meminta pertanggungjawaban dia. Seperti itu. Dan yang terakhir katanya kalau tak salah ingat saya tentang manistakhafa ustazuhu itu, manistakhafa ustazahu, bukan ustazuhu ya. Manistakhafa ustazahu, siapa orang yang dia menyepelekan akan ustaz atau guru, dia itu kalau bahasa apa itu saya belum kutip dari mana almarhum tu kata, tapi masuk neraka. Karena dia otomatis ilmu tak berkah. Kalau ilmu tak berkah, tak bisa diamal, masuk neraka. Jadi ada 3. Wallahu a'lam. Saya tidak terlalu mengapokan, cuman dulu sempat ugo kami ini kan nama murid. Kalau guru-guru tu saya yang merepet untuk kebagusan murid tu. Kadang yang malasnya, kadang yang apa. Macam anak-anak kita lah kalau sekolah, lagi rajin betul. Kalau malas gitu. Udah itu lagi dilanjutkan di sini. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan tentang dalil Allah Ta'ala itu wahdaniyat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sini juga lah kita perlu belajar sifat 20. Minimal mengingat kaji. Sifat 20 yang pertama tu wujud. Wujud tu arti ada. Allah ada. Imbangnya mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau wujud, imbangnya adalah al-adamu, tak ada. Ya. Udah itu lagi sifat Allah Ta'ala ada namanya kidam. 20 ni sebahagian. Bukan Allah Ta'ala terbatas 20 ni. 20 ni wajib untuk kita ketahui, bukan wajib untuk Allah. Wajib untuk kita ketahui. Karena itulah suatu yang mencantol sama Allah. Jadi ada orang kata, kenapa cuma 20? Apa sifat Allah Ta'ala 20? Wajib kita ketahui. Kalau 1000 garang, otomatis menganiaya kita. 20 aja lah. Itu untuk kita. Wajib. Wajib kita ketahui. Sesungguhnya sifat Allah Ta'ala tu banyak. Tapi yang 20 ni sekarang, dia yang lain-lain tu bisa menggantung. Ada nama ta'aluk namanya. Ta'aluk. Macam contohnya sifat ma'ani dengan ma'nawiyah ada tu. Hubungan tu. Ma'ani sama ma'nawiyah. Kudrat dengan qadiran. Iradat dengan muridan. Ilmun dengan aliman. Hayat dengan hayan. Ya, sama dengan sami'an. Basar dengan basiran. Kalam dengan mutakaliman. Itu berhubungan tu. Itu ada kaji. Kalau di tempat kita ni ustaz yang banyak mengkaji masalah tauhid, itu ada yang di era Limpul namanya Ustaz Anwar Asman. Ustaz Anwar Asman tu datang dari Limpul, kadang macam tempo hari dia ngisi di apa nama ni Gang Jogja, masjid tu. Ustaz Anwar Asman. Saya sama Ustaz Anwar Asman ganti-ganti jadual lah. Ustaz Anwar Asman malam minggu yang lalu, malam minggu yang ini saya kaji fikih. Ustaz Anwar Asman kaji tauhid.
Cuman saya dulu sekolah belajar kok tauhid. Guru saya tu waktu ke Semali namanya Ustadz Ismet. Pak Ismet itu sedang mendiang usaha Amrin Nogo lah. Tadi jumpa waktu tukam tempat almarhum Pak Duan tuh dan Amsal. Jadi waktu itu dia ngajak Ummul Barahin. Sekarang kita ni diserang oleh kaji Salafi Wahabi. Tauhid orang tu tidak sifat 20. Kata tauhid sifat 20 tu sesat. Dia pula buat yang baru. Ibarat kata kecap awak tu tak paten, kecap dia yang paten. Apa tauhid dia? Ada 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu je lah yang kaji. Kitab dia apa yang pakainya? Ada namanya Usulus Salasah. Wang tu. Yang ni dia mana? Dia Makkah. Tempat lahan hendak berdakwah tu daerah kita. Daerah Makkah tu tidak kejam mana dah. Daerah Makkah tu tidak kejam. Siapa nak kunut? Tak kejam Makkah tu. Sampai sini kejam betul orang Salafi tu. Padahal orang tu ngambil dari sanan. Sampai sini kejam betul. Sama mak ayah mau dilawan dah. Pokok kalau tak sama dan orang tu menyalah. Yang lucu satu. Masjid orang tu pocah ke? Pocah. Gang Solu ada. Di sana ada yang tempat apa tu? Apa tempat terminal. Terminal yang sampai sekarang belum jadi. Itu. Saya tahu situ karena saya mengantar anak sekolah. Masjid Imam Bukhari. Masjid Imam Bukhari nama. Imam Bukhari aja mazhab Asyafi'i. Dia tak ada mazhab. Mana? Udah siap? Oh, gowang tu. Siap. Maksudnya, siapa yang kaji sifat 20, cuba kombu semua tu sesat. Karena kaji sifat 20 menghantam wang tu. Allah laisa kamislihi syai'un. Dalilnya ayat Quran itu. Kalau dalam sifat 20, nama sifat itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeza-beza dengan segala sesuatu. Takkan mungkinlah pula Allah bisa ditunjuk di atas. Kalau atas tu tempat, berarti ada tempat Allah. Berarti berbontu. Nah, itulah kaji atau gawat. Maka sifat 20 membantah kaji wang tu. Di situ. Kalau fikih biasa, fikih itu biasa berbeza. Di Makkah banyak fikih berbeza. Ada yang nak berkunut, tak berkunut, anak menyentuh bini tak batal apa yang bercadar tak bercadar. Itu fikih biasa. Yang masalah yang lebih gawat itu adalah tauhid. Dulu pernah saya berbincang tentang masalah tauhid. Yang membedakan kita dan Kristen apa? Allah dia dengan Allah kita. Allah dia tulisannya kan Allah. Itu karena Indonesia. Kalau di Arab Kristen ni dia tulis Allah juga. Sama sebutan Allah juga. Tapi sampai ke tempat kita ini tulisannya Allah. Allah tempat dia tu. Di Makkah. Allah juga. Tapi di sana Allahnya beranak, berbini. Sama-sama Allah. Nah, itu kalau yang terjadi dengan kawan kita ni tadi. Allah kita tak perlu tempat. Allah tak perlu aras. Sebelum ada aras, Allah Ta'ala itu dia qiyamuhu binafsihi, udah tagak dengan sendiri, tak perlu dengan apa-apa. Itu cerita dulu. Jadi itu makanya imbang Ustaz Anwar Asman tu itu pekau tauhid itu. Kita sekarang kan banyak yang dikonokan kan masalah fikih. Ngapo ngaji Senin, ngapo baca Yasin malam Jumaat, ngapo habis salat berdoa berjamaah, habis salat bersam-salam. Kan itu yang dipermasalahkan. Itu kan masalah fikih. Yang masalah pokok itu tauhid. Karena saya pun dengan sedawa daripada abang wang rumah tu kami lain paham. Jadi udah biasa bersetegang begitu, bukan di sini aja. Karena sampai di sini agak gagang wang tu. Gagang. Sadar aja. Santai-santai wang tu. Ndak kau tutup mata kaki, tak ndak tutup mata kaki. Itu pula memasalahkan. Masalahkan lah wang telanjang tu. Cerita. Ya. Dah. Balik kita cerita bab tauhid. Ni kaji tauhid tentang wahdaniyat. Mengesahkan Allah. Jadi kalau kaji sifat 20 tu, sempat saya ada dengar cerita ini, cerita dah lama sekali ni dah.
Jangan sempat terpapar kaji sifat 20. Ada orang mengatur sebetul wallahu alam yang mengatakan mengkaji sifat 20 itu jadi gila. Khawatir saya itu orang yang kono bibit yang menyalahan tadi. Tak ada pula mengana Allah jadi gila. Kalau ada cocok dasar, kalau tak berdasar bawa poneng. Yang dikaji yang elok kok. Salah bawa dia tu, salah belajar dia tu, kata dia. Ya. Dia yang salah, ilmu tu tak salah. Kalau mengaji keesaan Allah, macam ditanya, kidam artinya sedia, ya. Mustahil bagi Allah Taala itu al-hudusu baharu. Artinya Allah Taala udah dari dulu dah ada. Kalau al-hudusu tu bernomor, berarti ada awal. Baqa artinya kekal, tak ada akhir. Tak ada bernomor. Fana, binasa, ada akhir, nomor terakhir. Nah kita inilah fana, bila alam hancur. Nanti ketika alam ni hancur, segala macam itu akan dihidupkan kembali setelah hancur. Jadi ada tugas malaikat yang sampai sekarang daripada kitab dikatakan Allah cipta dia, ni sekarang dimuncung dia ni trompet lah, ya, sangkakala. Itulah namanya malaikat Israfil. Jadi apa kerja sekarang malaikat Israfil? Menengok sangkakala tu, dimuncung dia, di mulut dia ni adalah trompet. Kalau kata Allah tiup, tiup. Tak ada istilah, ya Allah, anak kamu mandi ni dulu, lama nak menunggu ni kata dia. Anak minum dulu makan, tak ada. Jadi mula dia dicipta sampai sekarang gitu je lah tagak dia gitu. Yang namanya sangkakala tadi dimuncung dia ni. Itulah je kerja dia. Tak satu detik pun mata dia beralih daripada sangkakala. Macam contoh, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan yang namanya arash, yang sebut singgasana Allah Taala tadi. Itu kan sebetulnya ada kajian lagi, tak bisa diterima secara zahir begitu. Singgasana Allah Ta'ala tu disuruhlah kepada malaikat pemikul aras. Tak bisa orang tu mengangkat, tak tahan orang tu, berat. Lalu Allah ajarkan kepada malaikat pemikul aras tadi, tasbihkanlah subhanallah. Maka ketika ditasbih subhanallah, ni malaikat bisa memikul aras. Rupanya tasbih subhanallah tu tasbih meringankan. Maka kalau ada banyak masalah, banyaklah tasbih subhanallah. Ya. Ketika ada orang kono masalah nak melahirkan, tasbih go bunyinya la ilaha illa anta subhanaka. Subhanaka itu kan mengingatkan. Inni kuntu minaz zalimin. Selusuh Nabi Yunus. Ringanlah orang nak melahirkan. Yang punya sakit berat juga gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi zikir subhanallah itu zikir meringankan. Dah. Jadi Allah turunkan ayat ini berbicara tentang masalah ketuhanan, tentang masalah syahadat. Dan malaikat itu pun berikrar, mengakui itu. Orang-orang yang punya ilmu juga mengakui itu. Jadi di sini ada sedikit kajian masalah nahu ini ya. Jadi ada kesamaran gitu. Macam telah datang Zaid, telah datang Amr. Ya. Siapa yang duluan? Apa sama-sama? Apa Zaid dulu, bawa Amar katanya begitu. Begitu juga nih, siapa yang mengakui Allah dulu kah, apa malaikat kah, apa orang berilmu kah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sini dikatakan kalau dalam bahasa kitab, karena Allah dulu, Allah lah yang mengakui aku inilah tidak ada Tuhan. Aku mengakui dia aku ini tidak ada Tuhan. Jadi yang boleh sombong tu Allah. Dan ingat ada satu perbuatan orang tak gamah pada kita. Apa itu? Gamah menilai orang lain sombong. Tadi ceritalah sikit.
karena dia tua, tapi saya udah sapu punggung pergi karena memang ada taklim tadi kan. Karena dia tak dipanggil ustad, bercelotelah dia samping-samping tuh. Aku tuh soing betul nasihat. Ustad tuh jangan sombong, kata dia. Ustad jangan sombong, kalau tak panggil ustad udah ngamuk, kata dia. Begini. Pada saat itu saya tak nak membahas dan yang kawan-kawan yang lain tak nak membahas begini. Dia itu karena anda dihargai, tak ada yang manggil dia ustad. Jadi dia mengatakan uang begitu. Karena pengajian tak ada di sia, pakai itu pak ustad. Berpeci berjas kesan kemari. Saya tak sebut uang disebut pun tak kenal logo. Nama orang luar sana. Jadi awak tak kenal dia macam mana awak nak manggil dia ustad? Pak aja lah pak. Nama awak memuliakan. Jadi ada kadang kala begitu. Ada uang kala kayo dia, perasan dia dihina. Buat uang yang lebih kayo daripada dia. Kata orang lain tu sombong. Gitu. Sombong betul kau ni. Bila menyombong sama dia? Maka yang berhak untuk sombong tu Allah. Allah ngaku. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku maha kaya. Aku maha cerdas. Aku maha mengetahui. Aku maha melihat. Itu. Jadi pengakuan. Ketika manusia mengaku itu tak layak bagi dia. Ketika manusia mengaku itu tak layak bagi dia. Jadi ketika kita agama nak menghitung orang akan balik tanya sama kita. Awak kata sama orang tu, kau ni sombong betul. Nanti cakap orang tu balik sama dia. Kalau aku sombong, kalau kau tak sombong. Kalau balik begitu kira-kira marah tak dia? Kalau marah dia berarti dia yang harus menata hati. Karena sombong tu haknya yang bisa menilai cuman Allah, kau ni sombong nih. Karena uang-uang yang dia sombong pun dia tidak ada dikatakan sombong. Tapi cara bercakap dia tu meninggi, menjatuhkan uang. Nah ini nih sombong nih. Nauzubillahi min zalik. Tak boleh kita dalam bab beramal ibadah kita sombongkan. Tak boleh. Karena itu Allah yang izinkan bisa datang kemari, ya. Walaupun mata kita ngantuk, badan kita letih. Tempoh hari yang ada keluar PKH alhamdulillah. Yang tak keluar begitu golah. Sabar ajalah. Ada dapat bawas 2 guni 15 kilo. Makan aja lah. Tak dapat udahlah sabar go. Tak dapat bawas makan ogo. Dapat bawas alhamdulillah. Tak dapat bawas payah bonalah. Mata saya sebelah laki ini berkabut. Berkabut ya. Kono apa? Kono abu. Jadi bantailah saing tetes pakai instu separuh nih sebelah nih. Kata orang tu tetes instu kata dia. Saya tetes instu. Semalam tu merah, ini alhamdulillah tak merah lagi. Tapi berkabut pula. Pakai kacamata. Mata saya tidak usah. Tidak. Saya pakai kacamata hitam udah merabu-rabu saya. Golap aja deh saya kata. Pakai putih ya. Orang tu suruh pakai kacamata hitam, itu tongkat apa tu panjang sikit pak kata dia. Jangan pendek, tongkat panjang gitu jalan gitu ya. Gitu. Selogo dia. Ibu-ibu pengajian tu goyang kombu itu. Gomah hati dia. Jadi cerita sama Pak Pendi tu. Itu ni ustaz. Kalau yang namanya pengajar-pengajar ni mata sama mulut anak dia apa. Kalau mata dah gawat sama mulut tiba-tiba batuk tak kedongan so payah. Bantailah saya mengajar di Al-Mukhlisin. Udahlah budak-budak menjoit-joit aja lah kau jawab. Nama budak-budak baru tumbuh. Anak SMP. Hilanglah so. Ini tadi kan bab apa namanya? Hendak menghadap 17 Agustus. Tak aktif bona. Saya bantai pergi ke tempat mendiang Pak Duan tu.
Ya, elok lah. Tak kenal saya entah siapa. Oh, Jepri. Tahu. Iya. Jepri. Tu Jepri itu seni budaya. Saya baru masuk, udah 8 tahun tak masuk saya. Di apa slowan buat kawan yang lama tuh. Ini guru baru tapi stok lama nih kata dia. Atau udah lama. Tak silap saya tu wali anak saya tuh. Kelas tuh. Si Buya Jepri tuh. Udah kita lanjutkan lah ya. Itulah yang tempo hari mengantar di rumah tuh ya. Asal anda gayo kan. Itu lupa saya siapa nih, lupa saya. Aduh nampak tempo hari. Udah itu lagi dilanjutkan tentang masalah tauhid nih tadi. Kalau mukhalafatuhu lil hawadis, imbangnya mumasalatu lil hawadis. Allah berbeda. Jangan pernah Allah Ta'ala itu dikasih warna. Siapa yang mengasih warna Allah Ta'ala, itu di dalam kitab Durratun Nasir ini kata murtad. Kekira apalah warna Allah Ta'ala tu? Ibarat cahaya Allah apalah warna? Putih, tak boleh. Tak ada dapat kita dalil mengatakan Allah Ta'ala itu warna putih, ke merah, ke kuning, biru. Siapa yang tahu? Cuman kalau film-film tu biasa tu buat cahaya torang. Ya kan? Apakah putih, apakah keemasan. Itu cerita. Tapi kalau katakan Allah Ta'ala itu warnanya kita ketahui, hati-hati. Bisa murtad. Aduh hadis Ustaz. Mana hadis? Tak tahu kita. Karena kadang-kala maaf, iblis tu datang, kadang menyupo, pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku ni Tuhanmu, kata dia. Aku telah halalkan apa yang haram untuk kau, kata dia. Ya kan sadap tu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang udah ada ilmu. Zaman Nabi Muhammad udah sempurna hukum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tak ada berubah hukum. Yang haram tu haram, yang halal tu halal. Tak berubah lagi. Seperti itu. Jadi masalah tauhid tadi begitu kok. Geser sikit aja bisa udah berbeda Tuhan. Yang paling penting, yang sadap tu aman-aman aja di kampung nih. Dalam tanda kutip, orang kalau ada beramal ibadah yang bagi dia tak paham, dipelajarinya aja dulu. Jangan langsung hukum. Contoh. Ada orang kadang-kala dia menyerak-nyerak bunga. Kan tambung tahu apakah itu melangkahi tauhid? Tidak. Tak ada penyembahan di situ dah. Nyerak-nyerak bunga itu tak ada penyembahan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang disembah? Apa niat orang yang ibarat tampung tawa tu? Kan tak ada apa-apa. Dia niat dia ini pertama bab adat. Harus mencontoh Rasul. Tak semua harus bab adat nyontoh Rasul. Ada adat Rasul tu tak sesuai dengan di sini. Ada adat sini tak sesuai di tempat Rasul. Dulu tu kalau wangian tu diambil dari bunga. Karena bunga ni mungkin simbol daripada wangi, tak ada. Apakah niat orang yang nampung tawa ni minta kepada selain Allah? Saya letih, saya tengok orang tampung tawa, tak ada gitu aja. Suatu bentuk kegembiraan, ibarat orang selamat. Sama dengan orang kalau yang di dalam TV tu kan dia mengasih semangat tu, tepuk tangan dia. Bukan dia tepuk tangan tu maksudnya adalah anak menyembah orang yang tepuk tangan. Kalau zaman dulu tepuk tangan tu adalah lambang untuk menyembah berhala. Dulu besiu tepuk tangan. Maka itulah dulu sempat dilarang tepuk tangan di dalam masjid. Besiu gitu go, karena mirip apa penyembahan berhala. Dulu nyembah berhala begitu. Tepuk tangan. Tepuk tangannya tidak tepuk tangan yang mengasih semangat tuh, bukan. Tapi tepuk tangan penyembahan lantas macam mana caranya. Sama zaman dulu tuh, kalau ada orang meninggal, dilarang menopuk dado, menguyak-nguyak baju, ya. Itu menampak-nampak muka. Dulu gitu. Kalau ada orang yang dia ketika diuji dan musibah, dia tak terima, lalu dia ibaratnya mengadui, ya Allah, kenapalah aku ni aja pula yang kono susah. Itu seakan-akan dia tu ngajak Allah Ta'ala berperang. Makanya kalau orang meninggal tak boleh meratap. Nangis-nangislah. Meratap jangan. Nangis-nangislah. Meratap jangan. Kalau orang meratap, berarti dia mengangkat apa namanya sama Allah Ta'ala, perang. Terlarang.
Nangis-nangis, namanya orang yang disayangi. Ya. Udah itu lagi dikatakan di sini, rawa dia meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyusun kitab nih. Annahu bahwasanya qol dia berkata, Rasulullah bersabda, Atani Jibril wa Israfil wa Israil wa Mikail alaihimus salatu wassalam. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Israfil, datang malaikat Israel, datang malaikat Mikail. Atas mereka salawat dan salam. Faqala Jibril, berkata Jibril, ya Rasulullah, hai Rasulullah, man shalla alaika, barang siapa yang salawat atasmu, asra marratin 10 kali, ana akhaza biyadi, aku ambil, ana akhizun biyadi, aku orang yang mengambil dengan tangannya, wa amarahu ala sirat, wa umirah, wa amarahu, dan Allah memerintahkan akannya atas sirat. Jadi di siratal mustaqim nanti, orang yang rajin salawat kepada Nabi, terkelicik yang memegang malaikat Jibril. Itu. Jadi menuntun dia tuh. Sirat itu, titian sirat itu, perjalanannya lama. Bukan sai duai, bisa puluhan tahun. Anak mencapai kepada surga tuh. Ada yang cepat. Ada yang macam barkun. Barkun itu seperti kilat. Cepat dia. Hendak menyeberang. Ada yang lama, ada yang meresot, ada yang merangkak. Ya. Itu. Macam-macam. Orang di titian sirat tuh. Terkelicik jatuh. Yang menuntun adalah malaikat Jibril. Kalau dia rajin berselawat kepada Nabi. Tentang basalah 10 ni, apakah setiap hari 10? Karena kalau kita hitung-hitung, setiap hari 10 kita selawat. Ya kan salat? Salat itu kan salawat wajib. Subuh lah yang katon satu. Tapi waktu kita membaca doa iftitah, ada gue selawat. Allahumma adini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalat wa barik li fiman atait wa qini bi rahmatika. Ada menambah bi rahmatika, ada enggak langsung syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzlimu wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Itu selawat. Dalam tahiyat selawat. Jadi kalau kata kitab ni, siapa 10 kali dia tak sebut apa setiap hari, apa satu hari sekali, apa cuma sekali seumur hidup 10 kali, maka malaikat Jibril akan ketika dia di titian sirat akan memegang. Sirat. Tapi tak cukup begitu. Rajin pula dia selawat, salat tidak pula. Tak bisa. Orang yang mencontoh Nabi, yang ikut Nabi, selawat ini tambahan dia. Tambahan. Karena dalam salat pun udah ada pokok. Dalam salat itu. Selawat. Tinggi selawat, Allah dan para malaikat pun berselawat kepada Nabi. Faqala Jibril, itu tadi. Wa qala Mikail. Ana askihi, ini akhazu nih ya. Akhazu, akhizu, akhaza yu akhizu, akhaza yakhuzu, akhuzu. Berarti akhuzu, ana akhuzu. Wa qala Mikail ana askihi min haudika. Orang yang berselawat kepadamu ya Muhammad, ya Rasulullah, 10 kali dia, akulah yang mau ngasih minum dia di telagamu. Jadi malaikat yang mengasih minum di telaga Nabi, Nabi ini ada 2 telaga dia. Ketika di padang mahsyar namanya Haud, ketika di surga namanya Kausar. Ketika di padang mahsyar namanya Haud, ketika di surga namanya Kausar, telaga Kausar. Haud di padang mahsyar itu pada saat matuai sejongkal daripada ubun-ubun kita. Haus betul. Apapun tak ada yang bisa dimakan apa sebagainya, itu ujian untuk uang-uang pada saat itu. Ya.
bukan ujian ya, ketonton balasan. Jadi orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kasih minum, dia tidak haus, dia tidak lapar. Sampai penantian, lamanya persidangan 50.000 tahun. Umur itu aja, iya 60 kan tuan? Ini 50.000 tahun. Akhirat, bukan kita dunia. Akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun kita hitung. Jadi kalau kita dikasih haud ini tadi, minum, kita melewatkan waktu itu, namanya orang yang udah dikasih tiket keselamatan. Tapi kita ni macam ragu-ragu, takut-takut juga. Sebab apakah terima dari sebelah kanan kitab apa sebelah kiri? Aduh, gua model kitab tu dalam apa namanya Al-Quran disebut orang beramal tu ada yang menimo kanan, ada yang menimo kiri, ada yang dilempar di belakang. Dilempar di belakang. Jadi balik kita cerita tentang masalah akhiratnya. Karena kamar saya itu di atas. Dibuat di atas tuh biar kalau anak-anak, kalau yang kecil itu biasa tuh, apakah nomor 5, apakah dulu dari nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Saya kalau buka kitab tuh jarang budak tuh tak duduk di atas kitab nih. Kadang dia bekas koncing, bekas kitab tuh, udah lah bawa koncingnya. Datang sama atau dipel, kalau pel hilang lah huruf tuh saya kata. Jadi dibuatlah, karena di rumah apa tuh di atas. Untuk istirahat pun mudah, untuk mentelaah kitab pun mudah. Jadi kalau saya tidur sendiri di atas tuh malam, baru begitulah. Itu yang terapu kan, terpikir-pikir itu mati. Bilalah saya mati nih. Gasuk karena kesendian dan golap itu tuh. Jadi memikir masalah orang yang disebut yang dia mempersiapkan mati itu, dia takut mati tapi beramal. Orang yang cek-cek itu, dia kata takut mati tapi tak beramal. Bukan takut mati. Mengaji tak ada ogah. Bila mana ada mendengar yang elok, salat tidak ogah. Baca Quran tidak ogah. Puasa tidak ogah, sedekah tidak ogah, tak ada persiapan. Ini namanya uang sio-sio. Begitu. Jadi uang yang botol tuh dia kata takut mati, dia buat persiapan. Macam semalam yang ke Padang tuh, waktu dia ada ke Padang banyak tak persiapan dia? Banyak deh. Baju sekian banyak, satu tas ya. Berapa hari? 5 hari. Berapa pasang? 10. 25. 5. Cukup 5. Belum mandi-mandi lagi. Tak ada mandi-mandi. Cocok lah belacan. 5 hari 5 pasang. Belum lagi seperangkat dalam. Biasa kalau apa tuh paling tidak nyaman tuh satu. Ya ada kadang 1 hari 1 malam pakai itu. Bisa pula sampai besok. Yang mau tanah 1 hari 2 biji biar nyaman. Udah. Ini bondo yang sifatnya ini nih. Itu persiapan, menyiapnya itu tidak waktu pas situ nak berangkat situ siap. Itu masalah pakaian. Belum lagi masalah ini ya. Iya. Pagi itu kan ini siap. Besok entah nak nyangkut pula di apa, boleh macam-macam. Nah, itu maksud saya bokal tadi. Dunia aja kita nak pergi 5 hari aja persiapannya mungkin setengah bulan tuh udah disiapkan. Entah seminggu tuh. Setahun. Wah, setahun mengumpul Mengumpul setahun. Jadi maksud saya tadi, begitu juga lah negeri akhirat. Kalau yang 5 hari setahun mengumpulnya, apa lagi yang kekal di sana? Apa persiapan kita? Nah itulah kaji tauhid tuh. Siapkan, kalau kita mengatakan kita nak masuk surga dengan amal tak cukup. Maka yang diperbaharui itu tauhid kita kepada Allah Ta'ala, ilmu dan
Carilah rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala terdekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi yang paling penting, terus saja siapkan bahwa kalau ada kesempatan buat baik, baik. Kalau ada kesempatan anda berbuat buruk, tinggalkan. Begitu. Sekio begitu aja lah. Kita hendak menghadap 17 Agustus nih. Memang tak ada kajian masalah 17 Agustus. Karena tak ada hubungan. Paling 17 Agustus tu dulu. Pertama dikumandangkan tu di rumah orang pengusaha muslim kata Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56. Uang Islam. Uang yang diwakaf orang rumah tu ambil ni. Kata dia. Dia memperjuangkan dulu uang Islam tapi tak dibuka-buka dalam buku sejarah nomor berapa. Tak ditokannya bonah. Karena jalan Pegangsaan dan macam jalan masjid ni panjang tahu kita nggak jalan. Ada tempat. Udah itu dia 17 Agustus tu berketepatan 17 hari bulan puasa. Itulah. Ya gitu aja lah. Kalau ada nak tanya-tanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tanya. Ada orang minta tanya. Iya apa tuh? Umroh. Tapi kalau yang dikonon wajib badal tu adalah orang tua yang ada ke lapangan dia, lalu dia tidak buat. Itu wajib. Yang menurut daripada hadis orang mati Yahudi Nasrani Majusi, sementara dia tidak mengojo najis sementara ada, itu yang kono. Ada ke lapangan. Kalau tak ada, tidak. Apatah lagi duit pribadi dia. Terserah dia nak pilih mana, nak badal sama ayah, nak umrah. Dua-dua tu pun baik. Tapi kalau diceritakan badal sama umrah, lebih sikit duit badal. Ya. Umrah mau dekat 30. Badal paling dekat di bawah 10. Itu. Atau soal dia. Kalau badal haji itu dilakukan di musim haji. Kalau umrah bila-bila masuk bisa. Itu aja. Mana pun jadi. Duit juga. Duit macam mana lah pula. Tak bisa menyediakan pula.